Jenderal Iran mengatakan, Amerika datang ke Teluk Persia, lihat saja, mereka pasti tiada. Ketegangan Iran dan Amerika Serikat makin memanas saja setelah pada akhir September 2020 kapal induk USS Nimitz dikabarkan mendekati perairan Iran. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC sama sekali tak menunjukkan ketakutan dengan kedatangan kapal perang raksasa itu. Sebaliknya, IRGC memastikan militer Amerika Serikat yang datang ke Iran tak akan pulang dengan selamat. FIFA Militer melaporkan sebelumnya pada 22 September 2020 lalu, armada tempur militer Amerika Serikat yang dipimpin oleh kapal induk USS Nimitz CVN-68 mendekati Teluk Persia. Tak sendirian, kapal induk raksasa militer Amerika Serikat itu dikawal oleh 2 kapal jelajah berpeluru kendali dan 1 kapal perusak saat memasuki Selat Hormuz. Pengerahan armada tempur ke Selat Hormuz diklaim Amerika Serikat adalah tindakan untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah itu. Amerika Serikat meyakini kapal-kapal perang Iran kerap melakukan provokasi dan ancaman terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi di perairan itu. Tak hanya itu, Selat Hormuz dikenal sebagai daerah yang dipenuhi banyak ranjau air dangkal. Mengetahui kedatangan armada tempur Amerika, Angkatan Bersenjata Iran atau Artes meluncurkan pesawat tanpa awak intai untuk memantau pergerakan kapal-kapal perang itu. Pengintaian drone Iran sepertinya berhasil. Sebab dalam keterangan terbarunya, militer Iran yakin jika militer Amerika Serikat tak punya nyali untuk berperang di Selat Hormuz, yang berbatasan langsung dengan Teluk Persia. Wakil Komandan IRGC Brigadir Jenderal Yadollah Javani menyatakan jika militer Amerika Serikat tak pernah memenangkan peperangan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan alasan ini, Javani yakin pergerakan dan juga pengerahan kapal induk ke Selat Hormuz atau Teluk Persia akan membuat militer Amerika Serikat mengalami kerugian. Selama beberapa tahun terakhir, Amerika tidak pernah memenangkan perang apapun. Dan hari ini mereka tidak melihat diri mereka dalam posisi untuk berperang dengan Republik Islam Iran dan bangsa Iran. Saat mereka mengerahkan kapal induk tertentu ke Teluk Persia, berarti mereka akan merugi, ujar Javani. Tak hanya itu saja, Javani juga menyatakan bahwa militer Amerika sebenarnya sudah tahu risiko terbesarnya adalah kekalahan jika sampai terjadi perang. Dengan berani, Javani memastikan kapal-kapal induk Amerika akan hancur dan pasukannya akan mati tanpa bisa pulang ke rumahnya dengan selamat. Sebaliknya, kami percaya bahwa setiap kali Amerika mengerahkan kapal induk ke Teluk Persia, kemungkinan perang akan berkurang, kata Javani melanjutkan. Karena mereka tahu betul bahwa kedatangan mereka di Teluk Persia berarti kematian yang pasti dan kehancuran yang tak terhindarkan. Tidak mungkin bagi Amerika untuk meninggalkan wilayah itu dengan selamat jika terjadi perang, ucapnya. Dalam 2 bulan terakhir, hubungan Iran dan Amerika Serikat kembali memanas. Ketegangan kedua negara makin meninggi setelah Presiden Donald Trump menuduh Iran punya rencana untuk menghabisi duta besar Amerika untuk Afrika Selatan, Lana Marks. Trump meyakini rencana Iran itu adalah aksi balas dendam atas meninggalnya mantan Panglima IRGC Letnan Jenderal Qasim Soleimani pada Januari lalu. Sementara itu diberitakan sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin melalui telepon hari Rabu. Kontak telepon terjadi beberapa hari setelah seorang diplomat Kremlin mengatakan Moskow dapat menjual sistem pertahanan rudal S-400 ke Iran. Kantor Netanyahu mengonfirmasi pembicaraan telepon kedua pemimpin tersebut. Selama percakapan, masalah keamanan regional, agresi Iran, dan situasi di Suriah dibahas, kata kantor Perdana Menteri dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Times of Israel pada Kamis 8 Oktober 2020. Pernyataan kantor itu tanpa menyinggung sikap Moskow yang membuka peluang memasok sistem rudal S-400 ke Iran, musuh bebuyutan Israel.
Duta Besar Rusia untuk Iran, Levan Zagarian, mengatakan pada pekan lalu bahwa Moskow tidak akan memiliki masalah untuk menjual sistem pertahanan udara yang canggih kepada Teheran ketika embargo senjata PBB terhadap Republik Islam Iran berakhir akhir bulan ini. Kami telah mengatakan sejak hari pertama bahwa tidak akan ada masalah untuk menjual senjata ke Iran mulai 19 Oktober, kata Zagarian kepada harian Resalat dalam sebuah wawancara yang diterbitkan Sabtu lalu. Pada Agustus, Dewan Keamanan PBB menolak resolusi Amerika Serikat untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran yang berakhir pada 18 Oktober 2020. Namun pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara sepihak menegaskan bulan lalu bahwa snapback sanksi PBB sekarang berlaku dan berjanji untuk setiap negara yang melanggarnya. Zagarian menepis ancaman sanksi Amerika Serikat dan mengatakan Moskow akan mempertimbangkan permintaan senjata apapun dari Iran setelah 18 Oktober. Seperti yang Anda ketahui, kami telah memberi Iran S-300. Rusia tidak memiliki masalah pengiriman S-400 ke Iran dan juga tidak memiliki masalah sebelumnya, ungkapnya. Rusia memasok sistem rudal S-300 ke Iran setelah penandatanganan kesepakatan 2015 antara Teheran dan 6 kekuatan dunia, Amerika Serikat, Rusia, Inggris, dan Prancis, Jerman, dan juga Cina yang membatasi program nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sanksi. Pada tahun 2010 lalu, Rusia membekukan kesepakatan untuk memasok sistem rudal ke Iran karena Teheran terkena sanksi PBB atas program nuklirnya. Israel tidak berhasil memblokir penjualan sistem S-300 ke Iran yang menurut para analis dapat menghalangi potensi serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Teheran dan kemungkinan akan menentang penjualan S-400 Rusia kepada Iran. Rusia pada tahun 2015 mengerahkan S-400 ke Suriah. Moskow bersama dengan Teheran menolong rezim Presiden Bashar al-Assad dalam perang saudara di Suriah. Keberadaan S-400 Rusia di Suriah dapat melacak sebagian besar wilayah udara Israel, melebahkan superioritas udara negara Yahudi tersebut di Suriah. Kantor Netanyahu mengatakan selain membahas soal Suriah dan Iran, kedua pemimpin membahas peningkatan kerjasama antara negara dalam perang melawan pandemi. Netanyahu kemudian mengaku bahwa dia sedang dalam pembicaraan dengan Rusia dan Amerika Serikat untuk memperoleh alat tes yang cepat pada COVID. Israel sebelumnya telah menggembar-gemborkan tes cepat sebagai komponen kunci untuk menjaga tingkat infeksi terhadap kendali dengan menekan penyebaran dari pandemi ini. Pernyataan kantor Perdana Menteri Israel juga mencatat bahwa Netanyahu mengucapkan selamat ulang tahun kepada Putin yang berusia 68 tahun pada hari Rabu lalu.